Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana cara kita menerima ketentuan Allah atau takdir dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali orang yang bertanya tentang masalah takdir. Di antaranya misalnya ada yang bertanya tentang bagaimana ya Ustadz cara kita bisa menerima takdir tentang jodoh ketika kita tidak berjodoh dengan orang yang kita inginkan. Ketika hubungan kita tidak direstui oleh orang tua, atau ketika kita ngecengin seseorang tapi dia jadinya malah dengan sahabat kita. Sebetulnya bicara tentang masalah menerima takdir ini bukan hanya bicara tentang jodoh, tapi juga bicara tentang semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, karena semuanya berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya coba urutkan pembahasan tentang takdir ini. Yang pertama, ada satu kekeliruan atau kesalahan orang di Indonesia dalam memahami bab takdir. Apa kekeliruannya? Banyak dari masyarakat kita bicara takdir sebelum itu terjadi. Disitulah letak kekeliruannya. Kenapa? Karena kalau kita membaca hadis Nabi tentang masalah takdir, Nabi mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menyikapi takdir. Kata Nabi, seandainya kalian mendapatkan satu musibah, janganlah engkau mengatakan seandainya dulu kemarin tadi aku melakukan ini dan ini. Katakanlah ini sudah ketentuan takdir Allah, apa yang Allah kehendaki maka Allah lakukan. Di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita tentang menyikapi takdir itu nggak boleh sebelum hal itu terjadi. Kita bicara takdir kalau itu sudah terjadi. Untuk apa? Supaya kita mengembalikan sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita kepada Allah, sehingga kita tidak mengutik-ngutik lagi apa yang sudah menjadi ketentuan Allah di masa lalu. Artinya banyak orang yang salah faham tentang takdir karena dia bicara takdir sebelum takdir itu terjadi, sehingga dia menerka-nerka, dia berandai-andai, sehingga akhirnya dia terjebak untuk tidak berbuat apa-apa. Dia akan mengatakan, ya sudahlah kalau emang udah takdirnya kayak gini ngapain juga saya mengusahakan. Nah, ini salah. Pembahasan takdir dalam Islam itu adalah pembahasan masa lalu. Dan membahas takdir bukan dengan berandai-andai, tetapi dengan mengembalikan kejadian itu kepada Allah yang maha menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Disitulah kita belajar ridho. Sehingga ketika kita bisa mengembalikan sesuatu kepada Allah yang sudah terjadi, maka Allah akan mengganti yang buruk dengan yang baik. Misalnya kita kehilangan sesuatu, ini sudah takdir Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata terjadi juga, ya sudah saya kembalikan kepada Allah. Sehingga siapa yang mengembalikan sesuatu yang sudah terjadi dengan ridho kepada ketentuan Allah, nanti Allah akan memperbaikinya atau akan menggantinya dengan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu satu. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Di sini Allah mengajarkan kepada kita tentang jangan terlalu pede menyimpulkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita melalui logika kita pribadi. Tapi pakailah logika iman. Karena kalau kita pakai logika kita pribadi secara subjektif atau selera kita, seringkali kita menganggap sesuatu itu buruk, padahal di sisi Allah itu adalah kebaikan untuk kita, yang kita tidak pahami saat ini tapi akan kita pahami di kemudian hari. Contoh, ada orang yang ditolak lamaran kerja, atau ada orang yang misalnya dia tidak bisa mendapatkan satu pekerjaan yang layak dan seterusnya, atau dia dipecat dari sebuah perusahaan pekerjaan. Dia merasa bahwa itu adalah musibah, keburukan. Padahal kalau dia pakai logika iman,
Bisa jadi itu adalah kebaikan di sisi Allah yang dia tidak pahami saat itu. Gara-gara dia di PHK, gara-gara dia ditolak lamaran kerja, akhirnya dia nggak punya pilihan kecuali harus menjadi wira swasta. Kecuali dia harus menjadi seorang pengusaha. Mulailah dia merintis usahanya, bisnisnya dari kecil sampai setelah 5 tahun, 10 tahun kemudian dia akan mengatakan, saya beruntung karena dulu saya di PHK. Saya beruntung karena dulu saya ditolak lamaran kerja. Kalau enggak, saya enggak akan jadi pengusaha sukses seperti hari ini. Itu adalah kacamata iman. Bisa jadi sesuatu yang kalian anggap buruk adalah baik untuk kalian, kata Allah. Sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang kalian anggap baik. Kita berandai-andai, coba ya kalau saya bisa dapat kerjaan di situ. Coba ya saya kalau misalnya enggak di PHK dan seterusnya. Kita berandai-andai yang baik. Kata Allah, padahal bisa jadi itu adalah keburukan untuk kalian. Gara-gara kalian terus kerja di situ, suatu saat mungkin kalian akan terjebak dalam sebuah masalah besar yang kita tidak pernah tahu. Nah, ada kalimat penting di akhir ayat 216 itu. Kata Allah, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itulah yang disebut dengan logika iman. Berbaik sangka kepada Allah, maka Allah juga akan menunjukkan seperti apa yang kita persangkakan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berprasangkalah yang baik-baik kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan kebaikan yang seperti itu dalam kehidupan kita. Dalam konteks tadi, gimana kalau kita nggak berjodoh dengan seseorang yang kita inginkan? Katakan, bisa jadi yang kamu anggap baik adalah buruk bagimu, bisa jadi yang kamu anggap buruk adalah baik bagimu, dan Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Dan Allah tergantung prasangka hambanya. Dengan demikian, insya Allah kita akan mulai pelan-pelan belajar bisa menerima takdir Allah dan tetap optimis tentang masa depan kita dengan dua cara. Pertama, kembalikan kepada Allah. Kedua, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kreatif, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, motivasi buat kita menjalani hari ini dan hari-hari ke depan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipenuhi kehidupannya dengan keberkahan dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.